Ya, halo semuanya. Kami dari kelompok 14. Di video ini kami akan membahas bagaimana ilmu peluang ini, khususnya distribusi hipergeometrik, yang digunakan dalam industri nyata. Jadi bayangin sebuah pabrik bir di Amerika itu memproduksi ribuan tong atau barel setiap tahunnya. Nah, tantangan terbesarnya adalah gimana sih quality controlnya, gimana cara kita tahu produk itu bagus tanpa memeriksa puluhan ribu tong satu persatunya. Nah, jawabannya adalah sampling atau pengambilan sampel. Tapi ada satu aturan main di sini, sampel yang diambil ini tanpa pengembalian. Artinya tong yang sudah dicek tadi nggak dikembaliin ke tumpukannya lagi. Karena populasi berubah setiap kali barang diambil. Jadi kita tidak bisa bisa pakai kayak distribusi binomial yang biasa. Kita harus pakai distribusi hipergeometrik agar perhitungannya akurat. Nah, mari kita mulai saja. Dari sini latar belakangnya tentu saja untuk memastikan standar bir mutu bir Amerika ini dan meminimalkan resiko cacat produknya. Kemudian barel yang digunakan ini untuk bahan sensitif, jadi dapat menyebabkan kebocoran, kontaminasi, dan kerugian ekonomi tentunya ya. Kemudian penggunaan sampling inspection, jadi menggunakan metode sampling tanpa pengembalian. Karena produk yang diperiksa tadi dikembalikan ke populasi seperti yang tadi awal saya bilang. Kemudian, mengapa hypergeometrik? Karena komposisi perubahan setiap pengambilan sehingga distribusi ini lebih akurat dibanding binomial itu sendiri. Produk yang telah diperiksa tidak bisa dikembalikan ke populasi, sehingga komposisi populasi berubah. Kemudian tujuan tujuan penelitian kali ini tentu saja mengidentifikasi eksperimen dan mendefinisikan perubahan acak yang sesuai dengan konteks quality control dalam industri manufaktur barel. Kemudian mendefinisikan parameter-parameter distribusi hipergeometrik berdasarkan data produksi barel tahunannya. Kemudian menghitung nilai peluang dari berbagai peristiwa yang ditetapkan menggunakan fungsi massa peluang distribusi hipergeometrik. Memberikan interpretasi hasil dan menghitung nilai mean atau rataan dan variansi dari perubahan acak yang telah ditetapkan. Metodologi penelitiannya sendiri ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Nah, untuk sumber datanya ini, datasetnya itu berasal dari data sekunder volume produksi bir, yaitu dari websitenya Kaggle, Beer Production. Langkah-langkah untuk metodologinya itu penentuan kasusnya dari studi quality control dengan sampling tanpa pengembalian, identifikasi parameter yang menentukan N, K, dan N pada distribusi hipergeometrik. Definisi pembacak, X-nya ini didepan sebagai jumlah barel cacat dalam sampelnya, kemudian perhitungan peluangnya menggunakan fungsi massa peluang hipergeometrik tentu saja. Perhitungan statistik menggunakan menghitung mean dan variansi, interpretasi dan rekomendasinya, analisis hasil dan rekomendasi quality controlnya itu sendiri. Konsep dasarnya di sini menggambarkan peluang memperoleh sejumlah sukses dalam pengambilan sampel acak tanpa pengembalian suatu populasi terbatas. Sudah saya sebutkan tadi. Karakteristik utamanya ini menyebabkan komposisi populasi berubah setiap kali item diambil, sehingga peluang tidak konstan. Parameter kuncinya ukuran sampel N besar, jumlah item sukses dalam populasi kecil, dan ukuran sampel N kecil yang diambil. Relevansi dalam penelitiannya digunakan untuk analisis quality control di mana produksi yang sudah diperiksa atau sampel dari kembalikan tumpak produksi memberikan perhitungan risiko cacat yang lebih realistis tentu saja. Oke, lanjut oleh teman saya Gatvan Fadila. Oke, di sini studi kasusnya yaitu deskripsi dan pengumpulan data. Oke, pertama kita fokus kita di sini adalah analisis pengendalian kualitas, quality control pada produksi barrel bir menggunakan distribusi hypergeometrik. Lalu objek penelitian kita yaitu barrel bir yang diproduksi di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 2019. Tujuan pengambilan sampel ini adalah mendeteksi keberadaan barel bercacat dalam proses produksi tanpa memeriksa seluruh populasi. Lalu, metode pengambilan sampel, kita menggunakan pengambilan sampel acak tanpa pengembalian, sesuai dengan karakteristik distribusi hypergeometrik. Lalu, yang terakhir, sumber data, yaitu data sekunder produksi bir dari alkohol and tobacco tax and trade bureau, TTB, melalui dataset Kaggle. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Asna. Ya, baik. Selanjutnya, kita akan
eh, terdapat hasil pengumpulan dan juga analisis data, yakni dapat dilihat bahwa kita memiliki 200 sampel untuk barel bir dari total populasi dari dataset. Ini dipilih dari total produksinya. Lalu untuk data produksi itu populasi ada 55.422 barel. Nah, barel cacat atau yang asumsinya akan di quality control adalah kurang lebih 1,1108 barel. Ini kurang lebih sekitar 2%. Dan untuk barel baiknya adalah populasi dikurang dengan barel yang cacat yang menghasilkan 54.314. Nah, untuk ringkasan dari statistik awal, eh, rata-rata cacat yang diharapkan ini kurang lebih 4 barel. Dan untuk karakteristik samplingnya, ini terdapat sampling tanpa pengembalian ya, beda dengan binomial. Lalu juga untuk rasio sampel terhadap populasi ini 0,36% dan cocok untuk menggunakan hipergeometrik. Nah, kita sudah masuk ke perhitungannya nih, teman-teman. Untuk perhitungan dari mean dan juga variansi, kita akan beralih dulu ke perhitungan mean ya. Dari rumus min adalah mu sama dengan n dikali k dibagi dengan n. Yang mana kita tahu bahwa n itu adalah ukuran sampel yang diambil, k itu jumlah item sukses dalam populasinya, dan n adalah ukuran total populasi. Di sini didapat setelah diperhitungkan kurang lebih ada 4 barel bir yang cacat. Artinya rata-rata yang diharapkan itu ditemukan 4 barel bir cacat dalam setiap pengambilan sampel 200 unit. Nah, untuk perhitungan variansinya, ini kurang lebih ada sigma kuadrat rumusnya. Sigma kuadrat sama dengan n dikali k per n dikali 1 dikurang k per n. Lalu dikalikan lagi dengan faktor koreksi n dikurang n per n dikurang 1. Nah, sehingga kita mendapatkan variansi sekitar 3,9. Nah, kami juga telah menghitung terkait dengan peluang dari peristiwa yang ditetapkan. Kita telah menghitung bahwa peluang apabila tidak ditemukan cacat sama sekali pada barel, yakni adalah 1,83%. Lalu juga peluang kalau misalkan ditemukan 2 barel yang cacat itu sekitar 14,63%. Dan 4 barel yang cacat 19,54%. Lalu ditemukan paling banyak 3 barel cacat ya. Dan ini bisa lebih, itu sekitar 43,35%. Dan peluang ditemukan paling sedikit 1 barel cacat adalah 98,17%. Yang mana ini sangat tinggi sekali. Dan apabila peluang ditemukan barel yang cacat lebih dari 6 itu kurang lebih 11,07%. Ya, nah dari perhitungan tadi kita bisa mendapatkan hasil atau interpretasi hasil, yakni sekitar rata-rata jumlah barrel bill yang cacat itu diharapkan dalam sampel 200 unit didapat 4 unit. Lalu untuk peluang yang tidak cacat, tadi hanya 1,83% kita menemukan barel yang cacat ya dalam populasi sampel 200 unit dan itu sangat kecil. Lalu untuk deteksi produk yang cacat, kurang lebih peluangnya adalah 98,17% kita akan menemukan 1 barel bir yang cacat dari populasi. Dan ini tentu aja sangat efektif untuk mendeteksi masalah kualitas. Ya, baik. Untuk implikasi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Gatwan. Implikasi penelitian di sini, perusahaan dapat menetapkan acceptance number si dua sebelah kedua, artinya lot produksi diterima apabila ditemukan kurang dari sama dengan 2 unit cacat dalam sampel dengan peluang penerimaan sebesar 87,24%. Lalu pengambilan sampel dengan N sama dengan 15 dari N 100 cukup efektif dalam mendeteksi cacat karena memiliki peluang 70,26% untuk menemukan minimal satu unit cacat dalam sampel. Lalu, yang terakhir, jika ditemukan lebih dari 3 unit cacat dalam sampel yang peluangnya itu 7,26%, ini dapat menjadi indikator kuat adanya masalah dalam proses produksi dan perlu ditinjau lebih lanjut. Baik, saya rasa itu cukup untuk eh, video penjelasan kita tentang terkait materi hipergeometrik dari peluang kali ini.
Terima kasih.